Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agustina Mufidatul Zainiyah dengan nomor NIM 210605110144 dari kelas E. Di sini saya akan menjawab soal sebagai tugas untuk memenuhi UAS kalkulus semester ganjil. Soal yang pertama. Jelaskan peranan kalkulus dalam permasalahan continuous data. Di sini cabang-cabang kalkulus yang dipelajari ada 4. Yang pertama integral, yang kedua limit, ketiga diferensial, dan keempat yakni deret tak hingga. Yang pertama integral. Integral digunakan untuk pencarian dalam limit yang bentuk soal limitnya harus difaktorkan atau dikalikan terlebih dahulu dengan akar sekawan. Selain itu, aplikasi turunan juga digunakan untuk menentukan persamaan dari garis singgung. Integral juga berperan dalam bidang-bidang tertentu, misalnya di bidang fisika. Di bidang fisika, integral digunakan untuk menganalisis rangkaian listrik arus AC, untuk analisis medan magnet pada kumparan, untuk analisis gaya-gaya pada struktur pelengkung. Yang kedua di bidang teknik. Penggunaan integral dapat membantu programmer dalam pembuatan aplikasi dari mesin-mesin yang handal, misalnya para engineer dalam membuat desain mesin pesawat terbang. Yang ketiga di bidang matematika. Di bidang matematika, integral digunakan untuk menentukan luas suatu bidang, menentukan volume benda putar, dan menentukan panjang suatu busur. Selanjutnya ada limit. Limit dapat diterapkan untuk menentukan suatu fungsi apakah itu data kontinu atau bukan kontinu pada suatu titik tertentu. Misalnya, fungsi fx dikatakan kontinu di titik x sama dengan a jika memenuhi ketiga syarat sebagai berikut. Yang pertama, fa ada. Maksudnya, nilai fungsinya itu terdefinisi di x sama dengan a, atau nilainya tersebut bisa dihitung. Yang kedua, limit x mendekati a, fx ada. Maksudnya, besar limit kiri dan limit kanannya adalah sama. Yang ketiga, limit x mendekati a, fx sama dengan fa. Maksudnya, nilai limit dan fungsinya sama. Nah, limit dan fungsinya sama. Selanjutnya ada diferensial. Diferensial digunakan untuk mencari nilai maksimum dan minimum atau nilai optimal dari sebuah fungsi data kontinu. Rumus yang digunakan ialah fx sama dengan f aksen x sama dengan 0. Untuk mencari nilai maksimum, menggunakan rumus f aksen x kurang dari 0. Dan untuk mencari nilai minimum, rumusnya ialah f aksen x lebih dari 0. Penerapan lainnya digunakan untuk menentukan kapan sebuah fungsi dikatakan naik, turun, maupun konstan atau stasioner. Rumusnya yakni jika f aksen x lebih dari 0 untuk semua x dalam bilangan AB, maka f naik pada AB. Jika f aksen x kurang dari 0 untuk semua x dalam AB, maka f turun pada AB. Dan yang ketiga, jika f aksen x sama dengan 0 untuk semua x dalam AB, maka f konstan pada AB. Selanjutnya deret tak hingga. Peranan dari deret tak hingga dalam bidang kalkulus bisa dilihat pada Taylor series yang digunakan untuk memperkirakan sebuah nilai dari fungsi yang sulit dicari nilainya. Misal nilai dari cos A, kita bisa mencarinya dengan nilai polinomial aproksimasi menggunakan deret tak hingga yang sukunya merupakan turunan berkelanjutan dari cos A. Semakin banyak yang diturunkan, maka nilainya akan mendekati benar. Nilainya akan semakin mendekati benar. Selanjutnya untuk yang nomor 2. Apa yang bisa didapatkan dari data sinyal sinusoidal waktu? Sinyal sinusoidal waktu digambarkan seperti ini. Nah, data sinyal sinusoidal dapat menerapkan turunan dan integral. Karena kita menggunakan turunan, kita dapat memahami bagaimana mendapatkan nilai maksimum dalam amplitudo. Dan untuk integral sinusoidal, ada juga daerah di bawah grafik yang membutuhkan integral untuk diterapkan. Rumus luas daerah di bawah grafik ialah B integral A fx dx. Sinyal sinusoidal waktu juga bisa digunakan untuk mencari nilai lokal minimum dan
lokal maksimum dari sebuah kurva yang terbentuk dari sinyal sinusoidal. Jika sinyal sinusoidal tersebut dibatasi pada suatu interval T lebih dari X dan T kurang dari Y. Selanjutnya, dalam sinyal sinusoidal juga terdapat rumus frekuensi F sama dengan 1 per T dan periode T sama dengan 2 pi per omega. Di sini juga ada T sama dengan 1 per V, T sama dengan 1 per F, dan Ohm sama dengan 2 pi per F. Ohm sama dengan 2 pi F adalah frekuensi dalam rad per sekon, di mana F adalah frekuensi dalam putaran per sekon, dan A adalah amplitude sinusoida, dan theta merupakan fase dalam sebuah radian. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.